Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia berada pada posisi 40 besar dunia peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business. Sejumlah langkah diambil pemerintah untuk mencapai target itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Reza dari Kantor Presiden Jakarta. Ya Reza, apa saja langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia? Abi, setidaknya ada 3 langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat ratas terkait dengan akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang saat ini masih berada pada peringkat ke-73. Yang pertama tadi Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ataupun juga kabinet serta lembaga terkait agar bisa fokus pada indikator-indikator yang masih berada pada posisi di atas 100 untuk memperbaiki posisi tersebut. Misalnya ada 4 komponen di atas indikator yang masih di atas 100 seperti starting business yang masih berada pada peringkat 140, kemudian dealing with construction permit yang masih berada pada peringkat 110, kemudian logistic property yang meskipun naik namun berada pada peringkat 106, dan terakhir adalah trading across border yang masih stagnan di peringkat 116. Kemudian poin kedua yang tadi ditekankan oleh Presiden Joko Widodo adalah meminta agar Kementerian Koordinator bidang perekonomian agar bisa melakukan pengecekan secara berkala untuk memperbaiki mana saja komponen-komponen yang masih bermasalah. Tadi Presiden menekankan terkait dengan prosedur yang waktunya harus lebih disederhanakan. Misalnya saat ini untuk memulai sebuah usaha, Indonesia mengeluarkan 11 prosedur yang membutuhkan waktu sekitar 13 hari. Jika dibandingkan dengan Tiongkok, ini hanya membutuhkan prosedur sebanyak 4 prosedur dalam waktu 9 hari, sehingga ini pun Presiden meminta agar bisa memulai usaha bisa lebih disederhanakan. Dan poin terakhir tadi untuk kemudahan dalam berusaha ini, Presiden menekankan bahwa agar proses-proses kemudahan berusaha tidak hanya ditekankan pada perusahaan yang kelas menengah ataupun atas, namun juga bisa menyasar di level UMKM. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu posisi kita sekarang di peringkat 73, meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120, sebuah lompatan yang baik, tetapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40. Dan untuk mengakselerasi peringkat ease of doing business, saya ingin tekankan beberapa hal. Yang pertama, fokus memperbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100. Dan juga indikator yang justru naik peringkat. Tadi ratas diikuti oleh sejumlah menteri dari Kabinet Kerja Indonesia Maju. Ami. Ya Reza, lalu apakah ada tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi kapan target perbaikan posisi kemudahan berusaha ini bisa direalisasikan? Ami, untuk mencapai target 40 besar dalam peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business ini, pemerintah menargetkan untuk bisa pada level tersebut hingga ke tahun 2023. Saat ini di tahun 2020 untuk peringkat kemudahan berusaha berada pada level atau peringkat 73, dan ini cenderung stagnan jika kita bandingkan pada tahun 2019 yang juga pada peringkat 73. Meskipun stagnan, Ami, ini juga ternyata terjadi kenaikan, yakni sekitar 1,42 poin jika dibandingkan dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan juga meningkat 1,64 poin di tahun 2019 ke tahun 2020, sehingga sekarang pada peringkat ke-73 Indonesia mendapat skor 69,2 di peringkat kemudahan berusaha. Selain itu juga tadi, selain langkah yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan 3 langkah tadi, ada juga sejumlah usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah, yakni pada awal tahun lalu, tepatnya di Januari 2020 ini, pemerintah mengeluarkan sebanyak 12 paket kebijakan dari berbagai sektor untuk mendorong peningkatan peringkat dari kemudahan berusaha atau ease of doing business. Salah satunya ya ini adalah untuk dengan
menerbitkan 12 paket yang berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga sehingga bisa turut juga menarik investor asing dan juga bisa mendongkrak investasi dalam negeri. Sebagai contoh juga bisa terlihat dari perbaikan aspek memulai bisnis dan juga menyelaraskan dalam hal online single submission. Dan selain dari rapat akselerasi kemudahan berusaha ini juga saat ini sedang dilaksanakan ratas terkait dengan ketersediaan dari bahan baku baja dan juga besi yang saat ini masih berlangsung di kantor Presiden Jakarta. Demikian, Amin. Ya, baik, terima kasih Reza atas laporan Anda.